Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Perhatikan gambar peta berikut ini. Ini adalah peta dari Indonesia ya anak-anak. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Ini adalah pulau-pulau yang besar, belum lagi pulau-pulau yang kecil. Nah, Indonesia sendiri diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra ada yang tahu nggak apa? Samudra adalah lautan yang sangat luas ya anak-anak. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, ada kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Berdasarkan data dari yang tertera ada di link tersebut. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu ada perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyaknya pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam di Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Yang keempat, ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Seperti zaman sekarang mudah sekali untuk kita bernaik transportasi dengan menggunakan aplikasi yang namanya Grab atau Gojek melalui handphone kalian yang sudah canggih-canggih ya. Tinggal pesan aja langsung dia datang drivernya. Yang kelima yaitu ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagai besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, untuk perdesaan itu masih menghargai kebudayaannya mereka, seperti budaya upacara, pakaian, dan makanannya. Jadi perdesaan itu sangat menghargai kebudayaan yang punya sendiri.
Nah, di sini ada faktor penyebab dan keberagaman yang terjadi. Letak strategis wilayah Indonesia. Kedatangannya bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua yaitu ada kondisi negara kepulauan. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkung masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama. Yang ketiga yaitu ada perbedaan kondisi alam. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaannya bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat yaitu ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana ini membuat masyarakat mudah terhubungi dengan masyarakat lain. Walaupun jarang yang kondisi alamnya sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa saja yang kamu lihat pada gambar di samping? Nah, ini adalah pakaian adat yang berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini ada dari Papua, Bali, Jawa, dan lain sebagainya. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibanding dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada suku bangsa di Indonesia. Jadi, di Indonesia memiliki 34 provinsi. Bisa dilihat ya anak-anak di videonya. Dari tabel di atas terlihat betapa banyaknya suku bangsa di Indonesia. Namun, satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya. Jika keluar rumah jangan lupa juga cuci tangan ya kalau habis dari luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.